Hai guys, welcome back to Majalah Mistis. Wonosobo, Februari 2024. Langit mendung seperti menggantungkan firasat buruk. Rido menatap layar ponselnya. Di depan mereka berdiri rumah tua 2 lantai dengan cat putih yang mulai mengelupas. Rara, istrinya, memeluk Alvan yang tertidur di kursi belakang mobil. Mereka baru saja pindah dari Jakarta karena pekerjaan Rido sebagai surveyor lapangan proyek PLTA di daerah Temanggung. Karena anggaran terbatas, mereka butuh tempat tinggal cepat. Lalu muncullah rumah ini. Harga sewanya hanya 300.000 per bulan, termasuk listrik. Terlihat mencurigakan, tapi mereka sudah lelah mencari. Seorang pria tua muncul dari balik gerbang. Tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput, matanya cekung tapi tajam. "Saya Pak Sarwan, saya jaga rumah ini. Kalau Mas dan Mbak niat tinggal, saya bantu bersihkan dulu. Tapi satu hal," katanya setelah menatap ke arah langit-langit ruang. "Tamu yang gelap. Kalau malam, jangan lihat ke atas. Jangan pernah. Apapun yang kalian dengar, jangan lihat ke atas." Rido tertawa kecil, mengira itu hanya candaan kampung. Tapi wajah Pak Sarwan tidak berubah. Pertama kali masuk rumah itu lebih luas dari yang terlihat dari luar. Terdapat ruang tamu besar, 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi luar, dan loteng kecil yang tertutup rapat. Namun yang membuat Rara merasa ganjil sejak awal adalah suasana yang sepi, bukan karena kosong, tapi seperti ditinggal terburu-buru. Ada satu lukisan tua, masih tergantung di dinding, menunjukkan wajah seorang perempuan dengan seragam perawat zaman dulu. Matanya menatap tajam, langsung ke arah siapapun yang masuk rumah. "Jangan copot lukisan itu," kata Pak Sarwan saat Rido sempat menyentuhnya. "Sudah ada 2 orang yang pindah dari sini gara-gara itu. Tapi bukan karena lukisannya, tapi karena dia turun." Rido terdiam. Rara menggigil, dan bukan karena udara dingin Wonosobo. Malam pertama pukul 1:23 dini hari, suara ketuk, ketuk, ketuk terdengar pelan dari atas plafon. Rido terbangun. Ia kira mungkin tikus, tapi suara itu seperti langkah kaki, teratur. Dan yang aneh, setiap kali suara itu berhenti, udara ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Seperti ada yang berdiri di atas. Dia duduk di ruang tamu, menatap plafon. Matanya mulai naik. "Rido, jangan lihat ke atas." Suara itu datang dari arah dapur. Bukan suara Rara, bukan suara siapa-siapa, tapi tidak ada siapapun di dapur. Dan lampunya mati. Pagi harinya Rara tidak tidur semalaman. Ia melihat Alvan yang biasanya aktif, tidak banyak bicara. Saat ia ajak sarapan, Alvan hanya berkata, "Semalam ibu itu main, tapi dia nggak punya kaki." "Kamu mimpi ya?" "Bukan, Mak. Dia tinggal di atas, tapi dia nggak suka lampu." Rara membeku. Di pojok ruang tamu, cat plafon sedikit retak. Ada tetesan kecil berwarna hitam kemerahan menetes dari celahnya. Rara berpikir itu air bocor, sampai ia cium baunya amis, seperti darah basi. Saat Rido memutuskan untuk bicara pada pemilik rumah via telepon, wanita di ujung sana terdengar lambat dan berat suaranya. Ia hanya bilang satu kalimat, "Kalau kalian sudah lihat ke atas, jangan pindah. Dia sudah tahu kalian." Panggilan terputus sendiri. Rido menatap ke atas sekali lagi, dan di celah kecil plafon ada mata. Satu mata mengintip dan berkedip. Hari itu mendung, seperti langit ikut menyembunyikan sesuatu. Pagi di rumah nomor 120 tidak seperti pagi biasanya. Udara terasa berat, seperti ada yang menggantung di langit-langit. Rara mulai merasa tidak nyaman sejak tengah malam tadi, tapi pagi ini ia menyadari sesuatu yang jauh lebih aneh. Alvan berubah. Anaknya yang biasanya cerewet dan suka tertawa kini hanya duduk diam di sudut ruang tamu, memeluk bantal kecilnya, dan terus menatap ke atas. Sesekali ia tersenyum sendiri, lalu bicara pelan, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Dia bilang hari ini nggak hujan, soalnya kalau hujan, suaranya jadi ketutupan. "Suara apa, Van?"
suara tulangnya. Kalau dia jalan, tulangnya bunyi. Rara menahan napas. "Alvan, kamu mimpi ya?" Alvan menggeleng cepat lalu berbisik, "Enggak, Ma. Dia bilang nanti malam mau turun sebentar." Jejak tanpa tubuh sekitar pukul 10 pagi, Rido memutuskan memeriksa plafon. Ia membawa kursi dan senter, lalu berdiri persis di bawah celah retakan yang semalam mengeluarkan tetesan hitam. Sebelum ia membuka, Pak Sarwan tiba-tiba muncul dari pintu depan dengan napas tersengal. "Jangan dibuka, jangan. Dia nggak suka. Dibuka siang-siang, nanti dia marah." Rido terdiam, lalu turun perlahan dari kursi. Pak Sarwan menatapnya dengan mata yang penuh rasa takut. "Dulu anak kontrakan sebelum Mas juga begitu. Dia penasaran. Waktu dia buka plafon itu, bau busuk langsung keluar. Tapi bukan itu yang bikin dia kabur. Yang bikin dia kabur, dia dengar suara ketawa dari dalam plafon. Suara perempuan, tapi seperti napasnya rusak. Seperti orang yang kehabisan paru-paru." Gambar di dinding malamnya Alvan menggambar. Biasanya ia menggambar rumah, mobil, atau pohon. Tapi kali ini, Rara menemukan kertas penuh coretan berwarna merah dan hitam. Di tengahnya ada sosok perempuan, tinggi tanpa kaki. Tubuhnya digambarkan panjang, dengan tangan menjulur ke lantai, dan wajah putih datar tanpa mulut. Di atas gambar itu, Alvan menulis, meski belum lancar, "Ibu itu di atas." Rara menahan air mata. Dia tak tahu harus bicara apa. 1123. Kembali datang malam kedua. Jam digital di kamar menunjukkan untuk 1123 tepat. Seperti malam sebelumnya, suara ketuk-ketuk mulai terdengar. Tapi malam ini, bukan hanya langkah. Ada suara tawa, pelan, patah-patah. Tawa seperti seseorang yang mencoba meniru suara manusia, tapi tidak punya tenggorokan. Alvan berdiri di depan kamar mereka, menatap ke arah ruang tamu yang gelap. "Itu dia, Ma. Dia udah di bawah." Rara langsung menarik anaknya masuk kamar dan mengunci pintu. Tapi dari luar pintu, terdengar suara kuku menggaruk lantai, seperti tangan panjang yang menyeret tubuh berat. Sesekali terdengar napas, seperti sesuatu yang penuh lendir. Boneka and bau busuk pagi harinya, saat Rido keluar kamar, ia menemukan boneka anak kecil tergeletak di depan pintu kamar. Boneka itu bukan milik Alvan. Kotor, terbakar sebagian, dan tercium bau anyir seperti daging busuk. Di kakinya tertulis huruf terbakar, "Kembalikan." Rido tidak mengerti, tapi Alvan mendekat dan berkata, "Itu punya anak yang dulu tinggal di atas, dia belum dikubur." Saat malam datang kembali, Rara mulai mengemasi barang diam-diam. Tapi saat ia buka koper, di dalamnya ada kain kasa penuh darah dan serpihan tulang kecil. Koper itu bukan milik mereka. Rido memeriksa loteng malam itu dengan kamera ponsel, dan ketika ia arahkan ke lubang kecil di plafon, ada wajah perempuan pucat dengan tangan panjang menyentuh kamera. Lalu layar ponsel mati. Wonosobo. Malam ketiga jam menunjukkan pukul 00.46. Langit di luar hujan deras. Petir membelah langit seperti suara retakan tulang. Rara duduk memeluk Alvan di dalam kamar. Tubuhnya gemetar. Anak itu terus berbicara dalam tidur, menyebut-nyebut kata yang sama. "Turun, turun, ibu mau turun." Sementara itu, Rido duduk di ruang tamu. Di tangannya sebuah tas ransel berisi pakaian dan beberapa surat penting. Ia memutuskan mereka harus pergi malam ini juga. Tapi hujan terlalu deras, dan jalan keluar dari gang rumah itu sudah banjir setinggi lutut. Ponselnya tidak ada sinyal. Listrik sempat berkedip 2 kali. Lalu, mati total. Rumah menjadi gelap sepenuhnya. Dalam gelap itu, suara dari atas mulai terdengar. Krik, krik, krik. Langkah yang tidak seperti berjalan. Lebih seperti tubuh yang ditarik paksa, sendi-sendi yang dipaksa bergerak. Lalu suara terduduk keras di atas plafon, tepat di tengah ruang tamu. Rido mengangkat senter kecil dari ponselnya. Ia menyorot ke atas, perlahan. Plafon bergetar. 1 tetes darah jatuh ke lantai. Mata kedua dari celah plafon kini terbuka. 1 lubang selebar kepala manusia. Dan dari dalam kegelapan itu, 2 mata mengintip.
Kali ini, bukan hanya diam. Aku lapar. Suara itu serak, basah, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh lendir dan tanah. Ridho terpaku. Kakinya kaku. Tapi tubuhnya perlahan mundur ke arah kamar. Tapi sebelum ia sempat menutup pintu, plafon pecah. Brak! Sesuatu jatuh dari langit-langit ke lantai ubin. Benda itu menyerupai tubuh perempuan, tapi tidak sepenuhnya manusia. Kakinya hilang dari lutut, rambut panjangnya seperti benang busuk. Matanya kosong namun menatap lurus ke arah Ridho dan tersenyum. Aku cuma mau anakku balik. Tangan panjangnya menjulur ke lantai, merangkak, dan mulai mendekat. Anak yang tertinggal tiba-tiba, Alvan keluar dari kamar. Ia seperti dalam kondisi mimpi, berjalan perlahan ke arah sosok itu. Rara menjerit, berusaha menariknya, tapi Alvan hanya berkata, "Dia ibunya, bukan ibu yang sekarang, dia yang dulu." Sosok wanita itu berhenti, matanya berkedip untuk pertama kali. "Anakku." Lalu ia menunjuk ke arah plafon yang hancur. "Diakonia dari sana, Shoistar." Jatuh gumpalan kain. Di dalamnya tulang-tulang kecil, tengkorak bayi. Tertanam di atas selama bertahun-tahun. Pak Sarwan datang tergopoh, membawa botol air dan seikat melati kering. "Kuburkan tulangnya, besok sebelum matahari naik. Kalau tidak, kalian semua akan ikut tinggal di langit-langit." Pagi yang membeku subuh. Tulang itu dikuburkan diam-diam di pekarangan belakang rumah dengan doa seadanya. Saat matahari terbit, bau amis hilang. Rumah menjadi sangat sunyi, tidak ada suara ketukan, tidak ada gerakan dari atas. Tapi saat Ridho melihat kembali ke plafon yang rusak, wajah perempuan itu masih ada di lukisan dinding. Tersenyum, tapi kini mata lukisan itu melihat ke arah yang berbeda, langsung ke arah mereka. Seminggu kemudian, keluarga Ridho pindah ke rumah lain. Rumah nomor 120 dikunci rapat, tapi warga melaporkan tiap malam hujan pukul 01.23, mereka melihat bayangan wanita merangkak di dinding luar rumah, mencari pintu yang terbuka, dan lukisan itu tidak bisa dilepas, bahkan dengan api.